Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Hari ini aku mau membahas apa itu obligasi dan jenis-jenis obligasi. Oke, langsung aja kita mulai ya. Definisi dari obligasi ini merupakan surat utang dengan bunga tertentu yang diterbitkan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat diperjualbelikan. Surat utang ini berjangka waktu lebih dari 1 tahun dan memiliki suku bunga tertentu yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pihak swasta guna menutupi pembiayaan perusahaan, menutupi kekurangan pembiayaan dari perusahaan, mulai dari pihak pemerintah ataupun swasta. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 tahun hingga 10 tahun. Contoh sederhana dari obligasi ini misalnya ada PT Bangun Infrastruktur. Mereka membutuhkan dana untuk menutupi kekurangan pembiayaan dalam pembangunan jembatan super panjang. Akhirnya, mereka menerbitkan surat utang atau obligasi kepada masyarakat dan juga investor. Obligasi ini diharapkan dapat dibeli oleh para investor dan juga masyarakat lainnya. Dan mereka diwajibkan PT ini diwajibkan untuk membayar utang tersebut plus bunga dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi mereka itu diwajibkan untuk membayar utang plus bunga dalam jangka waktu tertentu. Itu kewajiban si PT-nya. Nah, bagi para investor, mereka akan mendapatkan keuntungan dari suku bunga tertentu selama jangka waktu tertentu. Jadi misalnya sesuai perjanjian, investor akan mendapatkan bunga 3% selama 3 tahun gitu. Nah, jadi si investor itu akan mendapatkan keuntungan 3% selama 3 tahun. Nah, ternyata obligasi itu ada jenis-jenisnya loh teman-teman. Apa aja sih jenis-jenisnya? Oke, lanjut. Jenis obligasi. Yang pertama, ada obligasi pemerintah. Dan pastinya obligasi ini diterbitkan oleh pemerintah. Nah, obligasi pemerintah ini terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, ada obligasi rekap. Obligasi rekap merupakan jenis obligasi pemerintah yang bertujuan untuk menjalankan program khusus rekapitalisasi perbankan gitu. Jadi obligasi ini diterbitkan untuk menjalankan program rekapitalisasi perbankan. Dan yang kedua, ada obligasi surat utang negara. Nah, surat utang negara ini merupakan jenis obligasi pemerintah yang bertujuan untuk melengkapi defisit APBN. Jadi ketika APBN itu lebih rendah dibanding tingkat belanjanya, jadi minus tuh kan. Nah, untuk melengkapinya, pemerintah itu menerbitkan surat utang negara. Yang ketiga, ada yang namanya obligasi retail. Nah, obligasi retail ini sama seperti surat utang negara yang bertujuan untuk melengkapi APBN negara, tapi dengan nominal yang kecil, jadi bisa dibeli secara retail. Yang keempat, ada surat berharga syariah negara atau yang biasa disingkat SBSN, surat berharga syariah negara. SBSN ini sama seperti surat utang negara atau obligasi yang lainnya untuk melengkapi APBN, tetapi dengan syariat dan aturan ajaran agama Islam yang sesuai namanya, surat berharga syariah negara gitu. Jenis obligasi yang kedua. Nah, jenis obligasi yang kedua itu ada obligasi korporasi. Beda halnya dengan obligasi pemerintah, obligasi korporasi ini diterbitkan oleh perusahaan BUMN maupun swasta gitu. Kan BUMN pemerintah juga. Nah, bedanya BUMN kan perusahaan, kalau pemerintah ya pemerintah gitu. Nah, obligasi korporasi ini diterbitkan dengan jangka waktu minimal 1 tahun gitu. Jadi obligasi korporasi ini minimal itu jangka waktunya 1 tahun. Nah, contohnya seperti ini. PT Waskita menerbitkan obligasi pada tahun 2000 sekian gitu. Misal, ini kan contoh. Nah, dan mereka menerbitkan obligasi senilai 2 miliar
dengan jangka waktu 5 tahun. 5 tahun. Nah, itu cuma contoh ya, contoh aja. Jenis obligasi yang ketiga. Yang ketiga ini ada obligasi daerah. Obligasi daerah ini ya tentunya diterbitkan oleh pemerintah daerah, seperti pemerintah bagian negara bagian gitu. Kayak di Amerika kan, negara bagian gitu. Kalau di Indonesia ya provinsi, terus ada lagi kota, ada lagi kabupaten. Nah, obligasi ini diterbitkan untuk membangun kepentingan publik, mulai dari taman kota atau membangun fasilitas pendidikan di daerah tersebut gitu. Ya, intinya obligasi ini diterbitkan untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan kepala daerahnya ya. Tapi nggak tahu deh kalau di Indonesia tuh kepala daerahnya gimana ya, nggak tahu juga sih. Oh tidak, ya semoga aja baik-baik aja gitu, amin, baik-baik aja. Investasi di obligasi ini tentunya memiliki resiko, karena semua investasi itu memiliki resiko ya. Pasti investasi memiliki resiko dong, mulai dari yang rendah, sedang, hingga tinggi. Nah, kalau obligasi ini sepertinya ada yang rendah, ada yang sedang. Karena apa? Kalau yang sedang itu seperti obligasi korporasi. Karena di obligasi korporasi itu dipastikan atau kemungkinan ada potensi untuk perusahaan itu gagal bayar. Jadi korporasi itu memiliki resiko yang sedang. Ya, yang sedang. Karena ada potensi untuk gagal bayar si perusahaan tersebut gitu. Contohnya PT Bangun Infrastruktur tadi, mereka gagal bayar. Nah, tentunya itu kan menjadi resiko untuk investor gitu. Dan untuk resiko rendahnya itu obligasi daerah atau obligasi pemerintah. Karena obligasi daerah dan pemerintah itu tentunya sudah pasti dibayar ya, karena pastinya ada anggaran tertentu untuk membayar hutang tersebut. Ya, intinya semua investasi itu ada resikonya. Ya tadi dibilang ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Kalau obligasi itu rendah dan sedang, yang tinggi itu saham. Ya, saham itu tinggi. Karena ya saham itu kan kadang naik turun gitu, kadang minus banget saham, tapi kadang ada yang tinggi banget. Nah, tapi kalau saham itu persentasenya lebih tinggi dibanding obligasi itu. Kalau obligasi itu kayaknya investasi pendapatan tetap deh, karena bunganya itu konstan setiap tahun gitu, setiap bulannya konstan. Bagaimana teman-teman? Kalian tertarik untuk investasi di obligasi yang memiliki resiko rendah sampai dengan sedang? Sepertinya sih tertarik sih. Soalnya gak terlalu tinggi resikonya. Oke, untuk hari ini kayaknya cukup sampai di sini untuk hari ini ya. Tapi untuk besok kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Dan semoga kalian sehat selalu dan stay safe. Lagi marak Omikron di Jabodetabek, di DIY, di Bali. Udah kayaknya sekian dari saya, Binawan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah.